Baik, shalom. Puji akan nama Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita boleh dapat merayakan hari kebangkitan Kristus. Dan tentu ini menjadi sebuah hari yang penuh dengan sukacita karena kita bisa berkesempatan merayakan hari kebangkitan Kristus di tahun 2022. Nah, baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ajak kita semua buka kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam pertama Petrus pasal 1. Pertama Petrus pasal 1, kita akan baca ayat yang ketiga. Sekali lagi, pertama Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, prekopnya pengharapan iman dan kasih. Saya akan baca ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Allah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saya akan baca sekali lagi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dari teks ini saya ingin berbicara dengan satu tema, kebangkitan Kristus melahirkan harapan baru. Kebangkitan Kristus melahirkan harapan baru. Saya tertarik ingin saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini. Segala kemuliaan bagi Allah, Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena kemurahan-Nya yang tidak terbatas telah memberi kita kesempatan untuk dilahirkan kembali, sehingga sekarang kita menjadi anggota keluarga Allah. Sekarang kita hidup dalam pengharapan akan hidup kekal, karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Harapan baru itu adalah harapan yang pasti, bukan abal-abal saudara. Harapan baru adalah sebuah harapan yang saya bisa katakan itu sebuah harapan yang benar. Sekali kemudian banyak orang menganggap kebangkitan Kristus itu adalah sebuah kebangkitan yang dimanipulasi. Bukan Yesus yang bangkit. Karena Yesus tidak bangkit, jenazah mayat Yesus dicuri. Tapi sekali lagi saya ingin katakan bahwa harapan baru di dalam Kristus akibat kebangkitan Kristus adalah harapan yang pasti. Amin. Di dalam pertama Korintus pasal 15 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18, firman Allah berkata begini. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi Paulus coba menyampaikan sebuah pesan penting bagi jemaat yang ada di Korintus. Jadi saya bisa mengatakan begini, kebangkitan Kristus memberi harapan baru. Yang pertama, memberi harapan baru karena kita menerima anugerah yang tidak terbatas. Yang kedua, karena kita menjadi anggota kerajaan Allah. Dan yang ketiga, karena kita menerima pengharapan hidup kekal. Tentu tiga bagian ini menjadi bagian yang sangat-sangat penting dalam kekristenan. Karena Paulus mengatakan bahwa kalau tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah juga pemberitaan kita, sia-sia juga iman kita, sia-sia juga kepercayaan kita. Kalau sia-sia, untuk apa kita susah-susah? Kalau sia-sia, untuk apa kita capek-capek? Kalau sia-sia, untuk apa kita korban? Kalau sia-sia, untuk apa kita harus tinggalkan kenyamanan dunia? Tapi sekali lagi, karena kebangkitan Kristus adalah sebuah kebangkitan yang saya katakan tadi, sebuah kebangkitan yang memberi harapan baru. Sehingga dengan demikian tentu harapan itu pasti diterima bagi mereka
yang membutuhkan anugerah Allah. Anugerah yang sekali lagi katakan, anugerah yang tidak terbatas. Anugerah yang tidak bisa dibatasi. Anugerah Allah berlaku untuk semua orang. Hal yang kedua yang tadi saya katakan, kita juga menjadi bagian dari anggota kerajaan Allah. Kalau hari ini ada orang yang punya pengaruh hebat kemudian mengklaim saudara menjadi bagian dari anggota keluarga mereka, tentu sesuatu yang membanggakan saudara. Saya bisa mengatakan kalau kemudian kita menjadi anggota kerajaan Allah, maka itu sesuatu yang membanggakan. Karena kalau bicara tentang kerajaan Allah, bicara tentang soal keabadian, bicara tentang kerajaan Allah, bicara tentang sukacita, bicara tentang damai sejahtera, bicara tentang harapan-harapan yang pasti dan bukan seperti yang diberikan harapan oleh dunia ini. Sekali lagi, dunia memberikan kepada kita harapan-harapan yang kadang-kala harapan palsu, harapan-harapan yang sifatnya semu, harapan-harapan yang kadang bisa mengecewakan, harapan-harapan yang tentu tidak bisa banyak terwujud. Tapi harapan di dalam Kristus adalah harapan yang pasti. Amin. Karenanya saudara, ketika kita menjadi anggota kerajaan Allah, kita sedang tergabung dalam sebuah kehidupan keabadian. Dan kalau kita bicara tentang keabadian, semua orang tentu ingin hidup abadi. Di dunia ini saja orang berusaha supaya hidup abadi saudara. Ada dalam, saya coba ikuti beberapa film-film, ada yang mengatakan bahwa kalau minum obat A, B, C bisa tidak akan mati-mati. Bahkan ada yang lain mengatakan bahwa kalau minum obat ramuan ini maka engkau tidak akan pernah tua, muda terus, beratus-ratus tahun engkau muda terus. Saya bisa katakan itu mitos semata. Itu mitos, tapi saya harus bisa mengatakan bahwa tentang kehidupan yang dalam kekekalan, sekali lagi itu jaminan pasti buat setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak ada kematian di sana. Dan karenanya itu menjadi sebuah kerinduan saya dan saudara untuk menuju kepada sebuah kehidupan yang kekal. Karenanya Paulus sekali lagi coba mengatakan begini, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi perhatikan, kalau kemudian kita urutkan satu-satu bagian ini. Yang pertama kalau saya bisa katakan begini, jika orang benar tidak dibangkitkan, maka apa yang tadi saya katakan, kematian orang di dalam Kristus seperti binatang. Kematian orang-orang percaya seperti makhluk ciptaan yang lain. Seperti tumbuh-tumbuhan yang hari ini bertumbuh bagus ketika kita tebang dan rusak dan selesai. Seperti ayam yang kena penyakit lalu mati membusuk dan selesai. Kalau tidak ada kebangkitan. Jadi kalau dari contoh yang tadi saya sampaikan, bukankah menyedihkan nasib manusia? Tapi tidak demikian. Kebangkitan Kristus memberi harapan bagi orang yang di dalam Kristus. Kebangkitan Kristus tidak sia-sia. Karena orang yang mati di dalam Kristus, mereka akan bangkit dari antara orang mati. Dan ini sesuatu yang meyakinkan saya dan saudara. Yang berikut kalau kemudian kita coba juga perhatikan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi tidak ada pengampunan dosa. Karena kuasa kebangkitan Kristus memungkinkan semua kesempatan demi kesempatan kita nikmati. Tapi kalau tidak ada kebangkitan Kristus, maka Paulus katakan bahwa kita masih hidup di dalam dosa. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, selama ini kita minta ampun dari Tuhan ketika kita merasa bersalah di hadapan Tuhan. Kita berdosa di hadapan Tuhan dan kita minta ampun. Dan kalau tidak ada kebangkitan Kristus, maka itu semua omong kosong saudara. Tapi saya mau katakan puji Tuhan, karena kebangkitan Kristus memungkinkan
kata pengampunan dosa itu menjadi bagian buat saya dan saudara. Karena di saat kita hidup dalam dosa, Tuhan mengampuni kita. Di saat kita hidup jauh dari Tuhan, Tuhan merangkul kita, mencari kita, menemukan kita, dan akhirnya kita ada hari ini. Amin. Jadi yang berikut bahwa kita juga akan menerima kehidupan kekal, menerima hidup kekal. Dan apa yang sudah tadi saya katakan benar, ini adalah sebuah harapan tertinggi dari orang percaya. Harapan tertinggi dari orang percaya bukan menjadi sukses di dunia ini. Harapan tertinggi dari orang percaya bukan mujizat-mujizat yang terjadi di dunia. Harapan tertinggi orang percaya bukan supaya kita menjadi orang yang gagah. Bukan supaya kita menjadi orang yang sehat. Bukan supaya kita menjadi orang yang kuat. Harapan tertinggi orang percaya adalah hidup kekal. Dan karenanya semua yang kita alami, semua yang kita nikmati, semua yang kita terima itu hanya tambahan saja. Alias bonus. Kadang kita mungkin lebih cenderung kejar bonusnya. Tapi kalau ketika kita menomorsatukan Tuhan di atas segalanya, bonus itu akan ditambahkan. Asalkan sekali lagi, kalau kemudian kita menomorsatukan Tuhan, taruh Tuhan di atas segalanya. Taruh Tuhan di atas segala kepentingan pribadi. Taruh Tuhan di atas segala egoisme kita. Taruh Tuhan di atas segala bentuk kenyamanan. Taruh Tuhan di atas segala kesombongan kita. Taruh Tuhan di atas segalanya. Karena ketika kita taruh Tuhan di atas segalanya, yang lain akan ikut ke sana. Dikatakan Tuhan akan perintahkan timur, barat, utara, selatan, segala kekayaan. Firman Allah katakan, kepunyaanku lah emas, kepunyaanku lah perak. Artinya Tuhan akan perintahkan segala berkat kehidupan untuk selamanya menjadi orang bagi orang yang percaya. Kehidupan kekal itu harapan tertinggi. Itu tujuan tertinggi dari orang yang percaya. Hal tersebut berlaku sekali lagi bagi kita, bagi mereka, bagi setiap orang yang kita punyai, yang saya bisa katakan bagi mereka yang telah mati dalam Kristus. Hal yang kedua bagi mereka yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, sekali lagi itu terjadi dan itu berlaku bagi orang yang saya bisa katakan bagi mereka yang telah mati mendahului kita. Yang kedua, bagi mereka yang tidak mempunyai pengharapan, bagi mereka yang tidak punya harapan. Dan tentu ini menjadi bagian penting karena pemazmur dalam Mazmur 146 ayat 5 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Jadi penting untuk kemudian kita mengatakan berlaku bahwa orang yang tidak mempunyai pengharapan butuh apa yang dikenal dengan harapan baru. Nah, kenapa pentingnya saya ulangi harapan baru? Harapan baru karena kebangkitan Kristus melahirkan harapan baru, dan harapan ini penting. Saya sekali lagi katakan bahwa harapan ini penting karena dunia ini kita sekarang sedang ada pada sebuah zona yang dikenal dengan tantangan dan tekanan yang tidak mudah. Sebuah tantangan dan tekanan yang semakin terus bertumbuh. Dan tentu bagi orang yang percaya, kata harapan ini harusnya dikumandangkan di setiap waktu, di setiap kesempatan. Segala keadaan dunia kita ini semakin susah, semakin sulit. Banyak orang yang kemudian mengeluh karena sulitnya kehidupan ini. Kadang dengan sulitnya kehidupan mengecilkan Tuhan dalam hidup ini. Dan saya mau mengatakan kepada kita semua, sesulit apapun kehidupan, jangan pernah kecilkan Tuhan. Jangan pernah kecilkan Tuhan dalam hidupmu. Ingat sekali lagi, sesulit apapun hidupmu, Tuhan tetap menolong saya. Tuhan tetap menolong saudara. Tuhan tetap menolong kita semua. Harapan bagi
kita selaku orang percaya ini bagian yang penting. Karenanya harapan ini tentu harus terus ada. Harapan terus menjadi bagian bagi kita semua. Pemazmur tadi sudah mengatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Jadi poinnya adalah tidak salah kalau kita menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Harapan hanya kita letakkan buat Tuhan, jangan kepada yang lain. Karena kalau kepada yang lain, saudara bisa kecewa. Amsal 23 ayat 18 dikatakan begini. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Harapan karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Ini bagian yang mendorong kita bahwa sejauh di mana kita masih hidup, kita punya masa depan. Sejauh di mana kita masih bergerak, kita punya masa depan. Dan kalau kita bicara masa depan, hari esok, minggu esok, bulan esok, tahun esok. Dan sejauh di mana kita masih hidup, saya mau mengingatkan, masih ada harapan masa depan kita. Jangan kemudian kesulitan hari ini membuat kita memandang masa depan kita menjadi suram. Kesukaran hari ini janganlah sekali-kali kita letakkan bahwa kita tidak punya masa depan. Sekali lagi saya katakan hari ini, kesulitan hari ini, kesukaran hari ini, Tuhan desain supaya kita menjadi pribadi yang siap untuk hari esok. Hari ini, tekanan dan tantangan datang buat saya dan saudara, mempersiapkan kita memiliki mental baja supaya menyongsong masa depan penuh dengan harapan. Karenanya tidaklah kebetulan kalau semua yang kita jalani, murid-murid mereka kehilangan harapan. Murid-murid mereka kehilangan tempat di mana mereka bergantung. Karena mereka menganggap Yesus adalah satu-satunya tokoh. Tidak ada tokoh yang lain yang bisa menolong. Mereka seutuhnya bergantung kepadanya. Dan di saat Yesus mati, dikuburkan, harapan mereka juga ikut terkubur di sana. Harapan mereka juga ikut hilang. Tapi perhatikan, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, ada beberapa hal yang sangat-sangat menurut saya ada sesuatu hal yang sangat luar biasa di sana. Kenapa? Karena harapan mereka sudah tidak ada lagi. Harapan mereka sudah sirna. Tapi ketika Yesus bangkit, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat-ayat dalam Injil Matius, Markus, Lukas, saudara akan temukan di sana, Injil Yohanes bahkan, saudara temukan ada reaksi, sebuah respon yang luar biasa. Mereka berlari-lari, Petrus apalagi ketika dia mendengar Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dia berlari-lari. Dan tentu ini sesuatu yang saya bisa katakan ini sesuatu yang dirindukan untuk sebuah pertemuan baru. Dan kebangkitan Yesus memberi harapan baru bagi murid-muridnya. Harapan yang hilang sekarang kembali lagi. Harapan yang sirna sekarang muncul lagi. Karenanya bagi kita selaku orang yang percaya, mari kita tetap memiliki harapan dalam Kristus. Karena sekali lagi harapan di dalam Kristus dari kebangkitannya memberikan kepada kita fakta-fakta sebuah kehidupan yang menjanjikan. Sekali lagi dengan kebangkitan Kristus memberikan fakta-fakta kehidupan yang menjanjikan bahwa Dia yang berjanji, Dia yang setia adanya. Dia yang berjanji, Dia setia selalu. Kebangkitan Kristus merupakan peristiwa yang saya bisa katakan ini peristiwa spektakuler. Peristiwa yang tidak biasanya. Bagi orang Saduki tidak ada kebangkitan. Bertentangan dengan orang Farisi. Orang Farisi percaya kebangkitan, orang Saduki tidak. Dan karenanya dua sekte ini, dua aliran ini selalu menjadi pertentangan-pertentangan hebat. Sampai hari ini pertentangan masih terus terjadi. Sekelompok orang dengan keyakinannya mengatakan bahwa
Yesus tidak mati. Dengan keyakinannya mereka mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Dengan pernyataan mereka, Yesus bukan Tuhan, macam-macam penilaiannya. Kekristenan mengajarkan benar, Yesus adalah Tuhan yang rela mati bagi korban untuk kepentingan manusia. Dan karenanya kebangkitan Kristus bukan hanya sebatas kematiannya spektakuler, kebangkitannya juga spektakuler. Karena apa saudara? Dalam Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-25, maafkan ayat 52 maksud saya, dikatakan dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ayat 53 dikatakan dan sesudah kebangkitan Kristus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Perhatikan ini. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, banyak orang-orang yang kudus yang telah mati sebelumnya, mereka ikut bangkit saudara. Alkitab tidak banyak menjelaskan detail orang yang bangkit ketika Yesus bangkit. Tapi saya ingin menyampaikan kepada saudara, seseorang yang mati, manusia yang biasa mati, itu biasa. Karena tidak ada kebangkitan bagi mereka yang mati sebelum Kristus datang. Dan perhatikan ketika orang-orang yang mati sebelumnya, waktu Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati, kebangkitannya mempengaruhi orang-orang yang mati dan mereka ikut bangkit di sana. Dan Alkitab mencatat ini. Kalau Alkitab mencatat ini, maka tentu ini sebuah kebangkitan yang bukan biasa. Ini kebangkitan yang penuh dengan kuasa. Sehingga dengan demikian tidak salah kalau kemudian kita percaya benar kuasa kebangkitannya itu sangat dahsyat. Kuasa kebangkitannya itu luar biasa. Dan bukan hanya sebatas itu, bagaimana orang-orang yang mati, mereka bangkit bersamaan dengan kebangkitan Kristus, tetapi juga membangkitkan semangat juang para pengikutnya atau murid-muridnya. Hari ini kita yang hidup, kita yang merayakan, saya rindu agar supaya semangat juang sebagai anak-anak Tuhan dengan perayaan kebangkitan Kristus ini, itu bangkit dari antara saya dan saudara. Amin. Mari bangkitkan semangatmu, bangkitkan gairahmu untuk betul-betul mencari dan hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita tidak hanya sebatas merayakan kebangkitan Kristus, gairah semangat kita sama sebelumnya. Saya rindu ayo dengan kebangkitan Kristus, semangat dan kebangkitan Kristus itu lebih dari biasanya. Saya rindu, amin. Halo. Coba tunjuk kiri kanan, mengantuk kaseng. Sebuah kebenaran tidak perlu ditantang, amin, baru jawab amin. Sebuah kebenaran itu lahir dari saudara karena ketika saudara mengamenkan, saudara terima pernyataan firman Allah. Dan kalau saudara terima itu dengan keyakinan bahwa berkat itu akan menjadi bagian buat saudara. Tidak perlu berkat itu harus ditaruh di mulut saudara. Saudara terima karena berkat itu saudara tinggal saudara terima itu. Kalau kebenaran lalu katakan ada amin, amin. Yang namanya kebenaran saudara katakan amin. Ada amin. Mulai lagi. Oke, jadi sekali lagi yang ingin saya ulangi bahwa kebangkitan Kristus merupakan peristiwa yang spektakuler karena yang pertama, membangkitkan orang-orang yang mati di dalam kehidupan mereka sebelumnya. Jadi sebelum Kristus bangkit, orang-orang kudus kata firman Allah, mereka tidak bangkit. Tapi ketika Kristus bangkit, orang-orang kudus yang telah mati, mereka ikut bangkit. Yang kedua, yang saya
katakan dalam sebuah kesimpulan ini adalah membangkitkan semangat juang saya dan saudara. Kata semangat juang adalah semangat mengiring Tuhan. Semangat mengiring Tuhan harus lebih lagi bangkit dari antara saya dan saudara. Kalau orang lain tidak, saudara harus katakan saya mau tetap semangat. Kalau orang lain tidak, saya harus terus melayani Tuhan. Kalau orang lain tidak sungguh-sungguh, saya mau tetap sungguh-sungguh. Karena saya tahu Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat kebenaran firman Allah yang kita sudah dengar pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.